Bab 201 Tidak berbakti. Hanya satu pesanan yang dibutuhkan. Dalam hitungan detik, tentara yang tak terhitung jumlahnya dengan baju besi hitam melangkah maju dengan senjata mereka terkunci dan terisi penuh. Mereka akan menembak siapa saja yang berani menentang mereka. Ketakutan langsung menyelimuti kediaman Turner dan jeritan kesakitan bergema. Sebagai kepala keluarga, Titus geram melihat apa yang terjadi. Dia meraung, "Kamu berasal dari divisi Divine Dragon Guard. Siapa yang mengizinkan ini? Beraninya kau menyerang rumahku. Saya akan berbicara dengan gubernur tentang hal ini secara pribadi dan akan melaporkan masalah ini kepada Raja Perang. Tunggu saja, kalian semua akan berada di bawah belas kasihan seorang hakim di pengadilan." Titus sangat marah sehingga dia sedikit gemetar. Keluarga Turner adalah yang paling kuat dari 4 keluarga terkemuka. Meskipun keluarga itu mungkin tidak sekuat Raja Perang atau kantor gubernur, para Turner masih cukup kuat untuk melakukan apapun yang mereka mau di Jazona. "Beraninya pengawal naga ilahi mengejar kita." "Diam," kata seorang prajurit. Titus baru saja selesai berbicara saat itu, tetapi prajurit itu begitu cepat sehingga dia telah memukul bagian belakang kepala Titus. Itu sangat menyakiti Titus sehingga kakinya lemas, dan dia berlutut di lantai. Menyaksikan itu membuat mata Hank melotot kaget. Dia berteriak, "Ayah!" Bang! Hank baru saja menyelesaikan kata-katanya sebelum pistol meledak dan ledakan keras mengacaukan segalanya. Berdebar, sebuah peluru menembus lutut Hank dan memaksanya berlutut di lantai bahkan sebelum dia bisa melangkah maju. "Kami akan membunuhmu jika kamu melangkah maju lagi." Laras senjata tampak tak terhitung jumlahnya pada saat itu, dan setiap laras diarahkan ke kepala Hank. Itu membuatnya sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menggerakkan otot. Kurang dari 10 menit kebisingan di kediaman Turner mereda. Ratusan anggota keluarga Turner berlutut. Tidak ada yang dimaafkan atau diampuni, dan mereka semua tampak pucat. Tatapan mereka kosong, jadi mereka tampak seperti zombie yang tidak punya pikiran pada saat itu. Titus, di sisi lain, menggertakkan giginya. Dia memelototi para prajurit di sana dengan dingin. Terlepas dari situasi yang mengerikan, auranya tetap kuat, dan dia masih bertindak seperti kepala keluarga Turner. Dia mengancam, "Tunggu saja. Saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada Raja Perang. Siapa yang memerintahkanmu untuk mengejar keluarga Turner?" Dan beraninya dia melakukan itu. Suara Titus sangat sedingin es, dan itu membawa sedikit kemarahan yang mematikan. Sayangnya, penjaga naga ilahi yang ditempatkan di sana bahkan tidak repot-repot menatapnya. Ancamannya tidak berpengaruh pada mereka sama sekali. Saat itu, sebuah suara menggelegar datang dari sisi lain pintu. Seorang pria misterius berkata, "Tidak perlu melaporkan apapun. Akulah yang mengeluarkan perintah itu." Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya berseragam militer berbaris ke kediaman Turner. Titus berhenti bersikap arogan, dan matanya melotot ketika melihat pria parubaya itu. Yang pertama berkata, "Raja Perang. Cukup, berhenti berteriak. Aku mendengarmu pertama kali. Titus Turner, tahukah Anda mengapa saya mengeluarkan perintah untuk menyerang rumah Anda?" Tanya Zakari, yang mengernyit kesal setelah mendengar suara Titus yang tidak menyenangkan. "Aku tidak tahu. Mengapa Anda mengeluarkan perintah?" Tanya Titus sambil menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya. "Oh, begitu," kata Zakari setelah mendengar jawaban Titus. Dia mengejek dan menantang, "Kalau begitu, tahukah Anda bahwa cucu Anda, Timothy, telah menggunakan pengawal naga ilahi untuk menangani masalah pribadinya?" "Dia mencuri sumber daya militer?" tanya Titus. Secercah kengerian melintas di matanya saat ekspresinya berubah. Mengirim pengawal naga ilahi untuk melakukan apapun selain pekerjaan resmi pemerintah. Itu adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Bahkan anggota keluarga akan dihukum karenanya. "Hank, apa yang terjadi?" Geram Titus yang langsung menoleh ke Hank dan melotot tajam. Tatapan itu menggerakkan sesuatu dalam jiwa Hank. Berdebar, dia jatuh lebih jauh ke bawah dan memohon, "Ayah, saya baru tahu tentang ini baru-baru ini juga. Cucu yang tidak berbakti itu. Ark, seluruh keluarga akan mati sekarang karena dia," raung Titus. Cahaya di matanya mereda sedikit saat harapan terakhir menghilang. Dia telah menghabiskan beberapa dekade membangun keluarga Turner, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya yang tidak berguna dan tidak berbakti akan menghancurkan segalanya. "Cukup, berhenti berpura-pura. Ini bukan pertama kalinya keluargamu melakukan hal seperti ini.
kata Zakari saat melihat Titus yang pura-pura marah. Dia tidak menunjukkan keraguan dalam memaksa semua orang untuk menghentikan tindakan mereka. Aku sudah lama tahu tentang apa yang dilakukan keluargamu pada kesempatan sebelumnya. Hanya saja saya terlalu sibuk untuk menangani masalah ini sebelumnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya telah buta terhadap semuanya selama ini? Petik 2. Kamu menyadarinya, kata Titus. Seluruh tubuhnya lemas seolah-olah energinya telah terkuras, dan dia merosot ke tanah. Titus selalu berpikir bahwa keluarganya melakukan segalanya dengan sangat hati-hati sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk mendeteksi apapun. Ternyata, Zakari telah menyadarinya sepanjang waktu. Keluarga Anda berperang di sisi saya bertahun-tahun yang lalu, dan banyak yang terluka atau dikorbankan, jadi saya menutup mata terhadap beberapa kejahatan. Namun, saya tidak pernah berharap perilaku Anda memburuk seiring berjalannya waktu. Kamu benar-benar menyuruh pengawal naga ilahi untuk mengejar keluarga Smith dan hampir menyerang Asura. Dia melanjutkan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Anda memiliki seluruh Jazona? Apakah Anda hanya akan terus membuat kekacauan jika saya tidak pernah muncul untuk menghentikan Anda? Tatapan Zakari langsung berubah dingin. Dia tampak seperti akan membunuh seseorang, dan itu menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggung Titus. Keringat dingin menetes dari dahi Titus saat dia bertanya, hampir menyerang Asura. Dia di sini, di Jazona. Penglihatan Titus menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia hampir mengalami serangan jantung. Timothy yang bodoh itu mengejar Asura. Apa-apaan? Apakah dia mencoba bunuh diri? Atau apakah dia hanya ingin melihat seberapa cepat dan jauh seluruh keluarga bisa jatuh? Tidak ada gunanya mengatakan hal lain, kata Zakari. Dia memelototi Titus, yang tampak benar-benar putus asa. Para pria, bawa mereka pergi, perintah Zakari. Dipahami, hanya satu pesanan yang dibutuhkan. Ribuan pengawal naga ilahi segera bekerja untuk membawa pergi setiap anggota keluarga Turner. Tidak ada yang terhindar. Dalam sekejap mata, seluruh kediaman Turner dikosongkan. Perkebunan yang luas itu semuanya ditinggalkan. Satu-satunya yang tersisa adalah lentera merah, yang bergoyang dan menari dengan angin di sisi pintu. Di luar kediaman Turner, ketika Titus diusir dari rumah, dia melihat ada puluhan ribu prajurit lapis baja yang ditempatkan di sekelilingnya. Setiap prajurit telah mengarahkan senjata mereka ke kediaman Turner. Meriam yang tak terhitung jumlahnya juga ada di sana, dan diarahkan ke kediaman Turner. Satu kata dari orang yang tepat akan mengubah seluruh kediaman Turner menjadi puing-puing. Titus merasa kakinya lemas. Itu sampai pada titik di mana dia tidak bisa berjalan lagi. Dia sudah berusia 70-an, tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang luar biasa seperti itu. Apakah ini anggota keluarga Turner? Tanya Kardinal Raja Perang, Terence. Dia menonton dari samping ketika seluruh keluarga dibawa pergi. Dia menyalakan sebatang rokok dan terus bertanya, mengapa kita menangkap mereka? Mengapa tidak membunuh mereka semua saja? Matanya bersinar dengan kilatan kejam ketika dia berbicara, jadi tidak ada yang akan membuat kesalahan dengan berpikir bahwa dia sedang bercanda. Asura tidak mengeluarkan perintah, jadi aku tidak berani membunuh siapapun, jawab Zakari. Dia melotot, lalu menantang, atau, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu pistol, dan kamu bisa membunuh mereka. Saya ingin melihat seberapa berani Kardinal Raja Perang itu. Tidak terima kasih, saya lebih suka mengaku terlalu pengecut. Petik 2. Terence sangat ketakutan sehingga dia melompat mundur. Demikian pula, Titus ketakutan ketika mendengar gelar Kardinal Raja Perang. Kaki yang pertama segera menyerah, dan dia langsung jatuh ke tanah. Kardinal Raja Perang juga ada di sini. Jika itu masalahnya, maka pria berpenampilan jahat dengan pedang merah panjang. Apakah itu Raja Perang Excalibur, Dorian? Bab 202 berlutut di dalam gudang, Jonathan duduk dengan tenang di kursi. Timothy, di sisi lain, berlutut dan berdarah di sekujur tubuhnya. Terlepas dari situasinya, dia tidak menggerakkan otot. Dia terlalu takut bahkan untuk bernapas terlalu keras. Gudang itu sangat sunyi pada saat itu tanpa suara. Hugo adalah yang paling terkejut dan kehilangan kata-kata. Dia sebenarnya tergoda untuk menamparkan wajahnya sendiri. Dia tidak akan pernah membayangkan kebenaran menjadi seperti ini, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Menantu laki-laki yang dia benci dan diskriminasi selama bertahun-tahun yang lalu.
Tidak pernah dalam keadaan terliarnya dia berpikir bahwa pria itu akan berubah menjadi Asura yang luar biasa. Asura yang legendaris menjadi menantu yang tinggal di keluarga Smith. Itu terlalu liar untuk menjadi kenyataan, heck, itu terlalu liar, bahkan jika itu adalah mimpi. Ezra dan Miguel juga dalam masalah. Mereka gemetar ketakutan saat berlutut di tanah. Mereka memikirkan bagaimana mereka memperlakukan Jonathan di masa lalu, dan itu sangat menakutkan mereka sehingga keringat mereka membasahi bagian belakang baju mereka. Mereka berpikir tentang bagaimana Josephine dan Jonathan mengusir mereka keluar dari mansion Smith sebelumnya. Hanya dengan mengingatnya membuat mereka sangat frustrasi sehingga mereka ingin menamparkan wajah mereka sendiri. Aku tidak percaya kami begitu bodoh. Keterbelakangan yang sama sekali tidak dapat diobati, seperti itulah yang mereka rasakan. Aku tidak percaya kami mengusir Asura dari rumah kami. Apakah kita secara tidak sadar ingin bunuh diri? Ledakan. Pikiran mereka tenggelam dalam kecemasan ketika ledakan keras tiba-tiba datang dari sisi lain pintu. Lampu terang secara bersamaan bersinar dari semua sudut segera setelahnya. Itu mengubah gudang menjadi warna putih. Ratusan ribu pengawal Asura berbaris begitu lampu menyala. Mereka bertindak seolah-olah mereka sedang membunuh mesin, dan langkah bersatu mereka membuatnya terdengar seolah-olah mereka bisa memecahkan bumi. Semua orang di gudang bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang mengikuti langkah yang diambil pengawal Asura. Bagi mereka yang berlutut di lantai, langkah Asura Guard seperti langkah Grim Reaper. Itu menakutkan. Laporan, raungan marah memenuhi tempat itu. Tidak butuh waktu lama sebelum seorang prajurit dengan baju besi hitam bergegas ke gudang dan berlutut di depan Jonathan. Prajurit itu kemudian melaporkan, semua 531 anggota keluarga Turner telah ditangkap. Tidak ada yang terhindar, kami sedang menunggu pesanan Anda sekarang. Kamu boleh pergi. Jonathan melambaikan tangannya dan meminta prajurit itu untuk bangkit kembali dan pergi. Ketika Timothy mendengar tentang bagaimana setiap anggota keluarganya ditangkap, penglihatannya menjadi gelap. Hatinya juga sakit, dan seperti disambar petir. Berdebar, dia duduk di lantai. Ini sudah berakhir, seluruh keluarga Turner telah menemui ajalnya. Kengeriannya tidak hanya sampai di situ. Setelah prajurit berbaju hitam itu pergi, Zachary masuk ke gudang dengan pakaian militer hijaunya. Yang terakhir berlutut dengan satu kaki begitu dia melihat Jonathan di sana. Zachary Lynn, Vanquisher King of War, melapor untuk bertugas, kata Zachary. Dia baru saja selesai berbicara ketika Tam berdebar. Itu adalah serangkaian langkah kaki berat lainnya. Kardinal Raja Perang tidak membuang waktu. Dia memasuki gudang tepat setelahnya dan berlutut di depan Jonathan juga. Terence Xavier, Kardinal Raja Perang, melapor untuk bertugas, kata Terence. Terence, Kardinal Raja Perang. Mendengar gelar Terence membuat semua orang semakin gelisah. Itu Terence Xavier, Kardinal Raja Perang. Dia memimpin pasukan yang terdiri dari 100.000 pengawal naga anima dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan Kensington. Dalam 3 tahun yang singkat, dia berhasil sehingga tidak ada yang berani menyerang negara. Salah satu pertempurannya terjadi saat dia hanya dipersenjatai dengan satu senjata. Dia menghancurkan musuh yang tak terhitung jumlahnya pada saat itu. Pertempuran itu membuatnya mendapatkan gelar yang dia miliki hari ini. Pada awalnya, semua orang berpikir bahwa hanya Raja Perang penakluk, Zachary, yang akan ada di sana, jadi mereka terkejut mengetahui bahwa Kardinal Raja Perang, Terence, telah muncul juga. Semua orang memperhatikan Terence ketika seorang pria dengan pedang panjang berwarna merah yang diikatkan ke ikat pinggangnya tiba-tiba melangkah maju. Berdebar, pria itu juga berlutut. Dorian Chance, Excalibur King of War, melapor untuk bertugas. Peluang Dorian, Raja Perang Excalibur. Ledakan, semua orang merasa seperti bom langsung meledak di dalam pikiran mereka. Mereka tidak percaya bahwa bahkan Excalibur King of War ada di sana. Jadi, selain Raja Perang Guntur, Caneduns, setiap Raja Perang lainnya telah melakukan perjalanan. Saat itulah perubahan terjadi dalam pikiran mereka. Tidak peduli seberapa nyata atau seberapa tidak mungkin hal-hal tampak sebelumnya. Pada saat itu, mereka harus mempercayai klaim Jonathan tentang menjadi Asura. Lagi pula, hanya ada satu orang di bumi yang bisa membuat Kardinal King of War, Vanquisher King of War, dan Excalibur King of War berlutut. Dan orang itu adalah Asura. Letnan Reaper, melapor untuk bertugas.
Semua orang teralihkan, jadi itu mengejutkan mereka ketika Reaper melangkah maju untuk berlutut di depan Jonathan. Mendengar nama itu, Reaper, membingungkan semua orang dan membuat mereka penasaran. Letnan Reaper, siapa itu? Kapan dia bergabung dengan barisan sebagai salah satu raja perang? Kerumunan bingung, tetapi Jonathan tenang ketika dia menoleh ke Reaper dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Saya sudah mengatakan bahwa orang-orang dari Besya tidak perlu bepergian. Raja Guntur Perang memerintahkanku untuk membawa 50.000 penjaga naga elang untuk membantumu, jawab Reaper dengan kepala tertunduk. Dia bahkan tidak berani menatap mata Jonathan. Reaper mungkin keras kepala dan mungkin tidak mematuhi Terence dan Dorian, tetapi dia tidak bisa menahan gemetar tanpa henti ketika dia bersama Jonathan. Itu bisa dimengerti karena pria yang duduk di depannya adalah Asura yang legendaris. Semua orang di militer menganggap Asura sebagai dewa dan legenda hidup. Bagaimana keadaan di Besya? Tanya Jonathan. Dia tidak repot-repot bertanya tentang mengapa Raja Guntur Perang tidak mematuhi perintah dan mengirim Reaper dengan pengawal naga elang. Sebaliknya, Jonathan ingin tahu tentang Besya. Tentara wilayah barat telah mundur, dan Raja Guntur Perang saat ini mengejar mereka. Mereka mundur. Jonathan sedikit terkejut mendengarnya. Tetap saja, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar tentang bagaimana Kane memimpin 50.000 pengawal naga elang dan mengejar pasukan lebih dari 100.000 orang. Itu cocok dengan gayanya. Dia benar-benar seorang pembunuh diri batas. Aku tidak percaya dia mengejar pasukan itu dengan hanya 50.000 orang bersamanya. Kerumunan berbalik satu sama lain ketika mereka mendengar komentar itu. Tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang itu. Raja Guntur Perang yang terkenal telah memimpin 10.000 penjaga naga elang untuk menjaga Besya tetap aman. Oleh karena itu, dia adalah makhluk yang sangat kuat sejauh yang diperhatikan banyak orang. Namun, bagi Jonathan, pria itu hanyalah seorang bajingan. Sepertinya hanya Jonathan yang berani berkomentar seperti itu. Jika ada orang lain yang mengatakan itu, Kane bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun. Reaper kemungkinan akan membunuh orang itu atas nama Kane. Baiklah, bangun, perintah Jonathan sambil melambai dengan santai. Namun, tidak ada yang berdiri setelah menerima perintah Jonathan. Terence, Zachary, dan Dorian terus berlutut. Mereka berbalik satu sama lain, lalu ke kerumunan. Begitu mereka melakukannya, semua 80.000 pengawal naga ilahi yang mereka miliki berlutut di luar gudang. Pengawal naga ilahi ada di sini untuk melapor untuk bertugas. Semua orang berlutut serempak. Hanya beberapa detik setelah mereka mengatakan itu, 50.000 penjaga naga elang mengikuti dan berlutut. Setelah itu, mereka berkata, pengawal naga elang ada di sini untuk melapor untuk bertugas. Pengawal naga anima ada di sini untuk melapor untuk bertugas. Pengawal naga Fang ada di sini untuk melapor untuk bertugas. Suara mereka begitu nyaring sehingga seolah-olah mereka bisa memenuhi langit. Itu juga booming, dan itu sangat konyol sehingga penutup telinga mungkin diperlukan. Aura permusuhan dan kekerasan mereka begitu kuat sehingga siapapun dapat merasakannya, dan sekali melihat tentara dapat membuat siapapun bertindak. Bab 203 Keluarga Turner tidak ada lagi. Kamu bisa bangkit. Jonathan berdiri dengan tenang. Dia menatap 300.000 tentara yang berlutut di depannya dan merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Dia ingat bagaimana dia memimpin 4 raja perang dan beberapa ratus ribu orang ke medan perang. Saat itu, dia menghancurkan musuh-musuhnya dan memenangkan setiap pertempuran yang dia ikuti. Begitulah cara dia berhasil membawa perdamaian ke negeri itu dalam waktu 3 tahun yang singkat. Dimengerti, Asura. Ke-300.000 pengawal Asura menjawab secara bersamaan sebelum mereka berdiri. Situasinya begitu menggelikan sehingga hanya satu pandangan yang diperlukan untuk membuat jantung seseorang berdebar kencang. Terence, Dorian, dan Zachary semua menatap Jonathan dengan kekaguman di mata mereka, sehingga menginspirasi yang lain untuk lebih agresif. Mereka merasa seolah-olah berada di medan perang. Seperti yang dilakukan Jonathan sebelumnya, mereka mengingat kembali waktu yang mereka habiskan untuk bertarung di samping Jonathan di medan perang. Asura, bagaimana kita harus berurusan dengan keluarga Turner? Tanya Zachary sambil masih berlutut dengan satu lutut. Matanya, bagaimanapun, bersinar dengan keinginan besar untuk membunuh. Bunuh mereka semua, perintah Jonathan dengan tenang. Membunuh mereka. Timothy langsung menjadi pucat, dan bibirnya mulai bergetar.
Dia bahkan tidak bisa mengendalikan kakinya karena gemetar. Cairan kekuningan segera membasahi bagian tengah celananya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa dia telah kencing sendiri. Dipahami, setelah menerima pesanan, Zakari tidak menunjukkan keraguan dan segera bangkit untuk pergi ke pintu keluar. Namun, anggota keluarga Turner langsung diliputi ketakutan yang luar biasa. Tatapan dan sikap Zakari yang jahat telah membuat mereka ketakutan. Mereka belum pernah merasa sedekat itu dengan kematian sebelumnya. Dengar, para pria, Anda sekarang akan menerima pesanan Anda, kata Zakari setelah dia keluar dari gudang. Dia mengangkat tangannya untuk mendapatkan perhatian anak buahnya sebelum dia memerintahkan, bunuh mereka semua. Membunuh, hanya butuh beberapa saat untuk raungan marah memenuhi seluruh tempat. Namun, bagi keluarga Turner, auman mereka pasti memiliki efek yang sama dengan tangisan Banshee. Dalam sekejap mata, wilayah tepat di luar gudang menjadi neraka di bumi. Jeritan kesakitan, eksekusi tanpa ampun, rasanya tak ada habisnya. Cairan kental berwarna merah tua membasahi seluruh tempat, dan bau darah yang menyengat menyapu seluruh gudang. Mereka berada beberapa meter dari pembantaian, tetapi semua orang yang berlutut di gudang masih sangat ketakutan sehingga mereka gemetar. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka memejamkan mata rapat-rapat dan menutup telinga karena tidak ingin mendengar atau melihat apapun. Beberapa menit kemudian, teriakan itu tiba-tiba berhenti. Ketakutan yang luar biasa langsung memenuhi pikiran semua orang. Itu terutama berlaku untuk satu-satunya yang selamat dari keluarga Turner, Timothy. Dia sangat takut sehingga dia meringkuk di sudut dan memiliki kedua tangan di kepalanya. Pada saat itu, dia tampak seperti anjing yang merintih. Menginjak, menginjak, menginjak. Serangkaian langkah kaki berat bergema dari luar gudang. Zakari berlumuran darah, dan dia telah kembali. Setiap langkah yang dia ambil membuat orang-orang di gudang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Dalam keadaan itu, Zakari tampak seolah-olah dia adalah iblis yang baru saja lolos dari neraka. Dia mengilhami jenis ketakutan yang membuat orang lain merasa seolah-olah mereka akan mati jika mata mereka bertemu dengannya. Selesai, tanya Jonathan dengan tenang sambil menatap Zakari. Ya, mereka semua mati, jawab Zakari sambil mengangguk. Kalau begitu tolong berurusan dengan anggota keluarga terakhir yang masih hidup, perintah Jonathan. Saat dia melakukannya, dia menatap Timothy dengan acuh tak acuh, yang masih meringkuk di sudut. Dia kemudian berjalan ke depan untuk memimpin Zakari ke Timothy. Ketika Timothy mengetahui bahwa dialah yang akan mati berikutnya, dia berhenti gemetar di sudut dan malah berlutut di depan Jonathan. Tolong jangan bunuh aku. Tolong, aku tidak mau mati, pinta Timothy. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia belum pernah mengalami ketakutan yang begitu kuat sebelumnya dan tidak pernah sedekat itu dengan kematian. Sudah terlambat untuk itu. Saya memberi Anda kesempatan untuk menebus, tetapi Anda tidak mengambilnya, jawab Jonathan dengan tenang sambil menatap Timothy. Jonathan bahkan mengingatkan, seperti yang saya katakan. Jika Josephine terluka dengan cara, bentuk, atau bentuk apapun, aku akan membunuhmu dan seluruh keluargamu. Begitu dia selesai berbicara, cahaya di matanya berubah. Jonathan tidak pernah memberi Timotius kesempatan untuk mengatakan hal lain. Dia hanya melangkah maju dan meraih leher Timothy. Yang dibutuhkan hanyalah putaran yang kuat dan retakan yang keras. Timothy meninggal seketika saat tulangnya patah. Berdebar, mayat Timothy jatuh tepat ke lantai. Tidak ada yang bisa membantu tetapi menatap Jonathan ketika mayat itu jatuh ke tanah. Mata mereka dipenuhi teror. Dia meninggal. Anggota terakhir dari keluarga Turner yang masih hidup meninggal begitu saja. Mereka tidak akan pernah percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi yang paling kuat dari 4 keluarga terkemuka telah jatuh dalam beberapa menit. Mereka dikenal sebagai kantor wakil gubernur, tetapi terlepas dari semua kekuatan yang berasal dari gelar itu, mereka masih jatuh. Cara mata Timothy tetap terbuka setelah dia meninggal, itu sangat menakutkan, dan mereka yang masih hidup mau tidak mau bertanya-tanya, apakah saya selanjutnya? Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Turner tidak akan ada lagi, Jonathan mengumumkan dengan tenang. Pengumumannya juga berarti bahwa keluarga Turner, yang begitu berkuasa sehingga bahkan kantor gubernur pun harus bersikap sopan kepada mereka, telah tumbang. Zakari, teriak Jonathan tiba-tiba, aku di sini. Zakari melangkah maju dan berlutut lagi.
Misi Anda selanjutnya adalah seperti itu. Anda harus memimpin 100.000 pengawal naga ilahi dan menghancurkan semua pengaruh yang tersisa yang dimiliki keluarga Turner di Jazona. Saya tidak ingin siapapun yang memiliki hubungan dengan keluarga melihat matahari terbit besok. Dipahami, satu perintah menyegel nasib ribuan orang. Zakari dengan cepat bangkit dan berjalan keluar dari gudang. Dia berdiri di depan pengawal naga ilahi, yang semuanya adalah tentara terlatih, dan memerintahkan, setiap pengawal naga ilahi harus mengikuti jejakku sekarang. Kami memiliki misi untuk dikerjakan. Dipahami, hanya 2 kalimat sederhana yang dibutuhkan Zakari untuk memimpin sekitar 100.000 Divine Dragon Guard dan menyuruh mereka keluar dari gudang dengan kepala tegak. Setelah Zakari pergi, Jonathan menoleh ke Terence dan berkata, "Terence, aku di sini." Terence bergegas mendekat dan berlutut untuk menerima perintahnya. Kamu harus memimpin 100.000 pengawal naga anima dan memusnahkan setiap mata-mata yang dimiliki keluarga Turner di kantor gubernur. Anda berwenang untuk membunuh siapapun yang menentang Anda. Dipahami, Terence bangkit. Dia berbalik dan mengangkat tangan dan senjatanya untuk memberi tanda pada anak buahnya. Setiap pengawal naga anima harus mengikuti petunjukku sekarang. Kami memiliki misi untuk dikerjakan. Dipahami. Satu perintah memungkinkan Terence memimpin 100.000 pengawal naga anima untuk pergi. Dorian, aku di sini. Seperti yang dilakukan rekan-rekannya, Dorian bergegas dan berlutut. Pimpin 100.000 penjaga naga Fang dan segel seluruh negara bagian Jazona. Tidak ada yang pergi tanpa izin saya. Siapapun yang tidak mematuhi perintah itu akan dibunuh. Dipahami. Memukul. Dorian menghunus pedang panjang merahnya dan melambaikannya di udara. Setiap pengawal naga Fang harus mengikuti jejakku sekarang. Kami memiliki misi untuk dikerjakan. Dipahami. Sekali lagi, yang dibutuhkan hanyalah beberapa kata untuk membuat pengawal naga Fang bekerja secara bersamaan. Dalam sekejap mata, ratusan ribu penjaga Asura yang berdiri di luar gudang pergi. Yang tersisa hanyalah Reaper dan 50.000 penjaga naga elang yang dia bawa. Letnan Reaper, aku di sini. Reaper mengikuti setelan atasannya dan bergegas sebelum berlutut dengan satu lutut. Bab 204 Pembantaian. Di bawah perintahku, kamu akan memimpin 50.000 orang pengawal naga elang dan mengepung Jadeboroh. Tidak ada satu jiwa pun yang akan pergi tanpa perintahku. Bunuh siapa saja yang menghalangi jalanmu. Iya, Letnan Reaper segera berdiri, dan di bawah kepemimpinannya, pengawal naga elang menyerbu ke Jadeboroh. Setelah mereka pergi, Jonathan melihat kembali ke keluarga Smith, yang berlutut. Saya harap apapun yang terjadi hari ini hanya akan diketahui oleh Anda dan bukan orang lain, terutama Josephine. Apakah saya membuat diri saya jelas? Petik 2. Ya, dan keluarga Smith menggelengkan kepala dengan panik. Tidak ada yang berani mengusulkan sebaliknya. Jonathan tidak ingin membuang waktu untuk mereka dan langsung pergi setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Mendesah. Suasana tegang di gudang langsung terurai ketika dia pergi. Semua orang merasa lega, terutama kepala keluarga Smith, Hugo. Memetik. Tercakup dalam keringat dingin, dia merosot ke lantai. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jonathan akan membiarkan mereka pergi. Dia mengira bahwa mereka akan menjadi yang berikutnya dalam daftar setelah pemusnahan keluarga Turner. Kulitnya semakin lembab saat dia mengingat bagaimana mereka mengusir Josephine dari keluarga Smith saat itu. Itu sangat dekat sehingga rasanya seperti dia menipu kematian hanya dengan 1 inci. Setelah kepergian Jonathan, Jazona dipusingkan dengan pertumpahan darah baru. Di kantor gubernur, hari itu seterang siang hari. Bangunan itu penuh sesak dengan penjaga yang menghalanginya dari kemungkinan serangan. Menjadi yang kedua setelah kediaman Raja Perang dalam hal otoritas di Jazona, kantor ini selalu memiliki keamanan yang sangat ketat sehingga bahkan seekor lalat yang melayang pun akan membunyikan alarm. Hari ini, alih-alih menjaga diri dari penyelundupan kecil, mereka akan berhadapan dengan ratusan ribu tentara bersenjata lengkap. Menginjak, 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 menginjak. Pawai tentara meraung begitu keras dan keras sehingga sepertinya tanah akan runtuh kapan saja sekarang. Gelombang tentara lapis baja meluncur ke kantor gubernur secepat badai pasir. Melihat bahaya mendekat, penjaga keamanan di pintu masuk segera meletakkan stok senjata mereka di bahu mereka dan membidik para penyusup. Namun, senjata api itu tidak sebanding dengan pasukan yang datang. Itu seperti membenturkan kepala ke dinding bata. Siapa kamu?
Beraninya kau menerobos masuk ke kantor gubernur. Petik 2. Kepala penjaga keamanan menguatkan dirinya dan melangkah maju. Saya Terence Xavier dari Kingston, dan atas perintah, pengawal naga Fang dan saya di sini untuk membersihkan kantor gubernur. Terence menangis, dan baju besinya berdenting saat dia melompat dari kudanya. Terence Xaverius dari Kingston meneguk. Darah mengalir dari wajah kepala suku ketika dia menyadari dengan siapa sebenarnya dia berhadapan. Terence Xavier, Kardinal Raja Perang. Apa yang dia lakukan di sini di Jazona? Bukankah dia seharusnya menjaga Kingston dengan pengawal naga Fang? Kardinal Raja Perang ada di sini untuk membersihkan kantor gubernur. Tapi atas perintah siapa, bolehkah saya tahu? Saya khawatir kami tidak diberitahu. Kepala berusaha mempertahankan sikap yang kuat. Kamu tidak punya hak untuk mengetahui dari siapa aku menerima perintah. Terence menatap kepala suku itu dengan pandangan dingin. Kamu punya waktu 1 menit. Beritahu anak buahmu untuk mundur, atau kami akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalan kami. Tapi Tuan, keluar dari jalanku. Terence memotong kepala sebelum yang terakhir bisa mengatakan apa-apa lagi. Aku, pengawal naga Fang, atas perintahku. Sementara kepala suku ragu-ragu, Terence mengangkat tangannya dan menyiapkan anak buahnya untuk menyerang. Mengenakan biaya, perintahnya bergema di udara, dan sejumlah besar tentara dengan senjata api tugas berat menyerbu ke dalam gedung. Kepala suku itu ketakutan melihat pasukan yang kejam menyerbu ke arahnya. Dia segera berbalik dan berlari untuk hidupnya. Penjaga keamanan lainnya melakukan hal yang sama, dan dalam sekejap mata, kantor gubernur dikepung oleh 10.000 tentara elit. Tepat ketika Terence dan anak buahnya masuk ke dalam gedung, sebuah suara marah terdengar. Siapa kamu sampai berbuat tidak senonoh di kantor gubernur? Petik 2. Seorang pria parubaya yang tampak sangat tidak senang berseragam berjalan keluar dari kantor. Orang-orang lapis baja yang membanjiri aula langsung menghilangkan keangkuhannya. Ketakutan menguasainya dalam waktu kurang dari 1 detik, dan dia melarikan diri. Warhol, kita dalam masalah. Kami dikepung, dan ada banyak tentara di luar. Teriak pria itu sambil bergegas masuk ke ruang rapat yang dipenuhi para pemuda bertubuh besar di kantor gubernur. Apa? Kingston tidak bisa memahaminya. Tentara telah mengepung kantor gubernur. Bagaimana mungkin kantor gubernur, kedua setelah kediaman Raja Perang yang berwenang, dipagari? Di jalur perang, Kingston melangkah keluar dari ruangan. Bawa aku ke sana, dia berteriak. Beberapa menit kemudian, Kingston sampai di halaman depan dan melihat tentara berbaju zirah gelap mengkilat membanjiri halaman kantor gubernur. Dia bisa mencium bau binatang buas yang haus darah pada orang-orang yang memegang senjata saat Terence berdiri di belakang mereka. Apakah itu, Kardinal Raja Perang? Kingston membeku saat melihat Terence. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah dia seharusnya berada di Kingston bersama pengawal naga Fang? Kapan dia datang ke Jazona? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang ini? Atas perintah, aku di sini untuk membersihkan kantor ini. Terence mengumumkan tujuannya dan melirik Kingston sekilas. Warhol, saya sarankan Anda untuk menghindari ini. Orang-orang saya dan saya di sini untuk melakukan pekerjaan kami, dan supaya Anda tahu, kami membunuh siapa saja yang menghalangi jalan kami. Bukankah itu ancaman? Dia langsung mengancamku. Namun, alih-alih menjadi panas di bawah kerah, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dengan perintah, atas perintah siapa? Tunggu sebentar, hanya satu orang yang bisa memberi perintah kepada Kardinal Raja Perang. Itu pasti Asura, itu dia, itu sebabnya mereka bisa masuk ke Jazona begitu saja. Silakan lanjutkan, Kardinal Raja Perang. Kingston mundur dari posisi bertahan, yang melubangi jiwa setiap orang di tempat itu. Pengawal naga Fang, atas perintahku. Terence berteriak. Mengenakan biaya. Iya, pengawal naga Fang berbondong-bondong masuk seperti angsa liar. Dalam sekejap mata, semua pejabat di kantor gubernur ditangkap. Mereka membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Kami bekerja untuk gubernur. Siapa kamu untuk menangkap kami? Lepaskan saya. Jadi bagaimana jika Anda adalah pengawal naga Fang? Apa yang memberi Anda hak untuk melakukan penangkapan di Jazona? Petik 2. Tepat. Jika Anda tidak membiarkan saya pergi, percayalah, saya akan menuliskan semua tindakan Anda di atas kertas dan memastikan Asura mendapatkan berita itu.
Para petugas tanpa henti melawan saat mereka berjuang untuk membebaskan diri. Mata mereka dipenuhi amarah. Jadi bagaimana jika Terence adalah Kardinal Raja Perang? Ini Jazona, bukan King Shinton. Siapa dia untuk menangkap petugas yang bekerja untuk gubernur? Silakan dan tulis surat itu, asalkan kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Mata Terence bahkan tidak berkedip, dan dia menjawab dengan tegas. Bab 205 Pertumpahan Darah dalam Jazona. Bang! Terence mengeluarkan revolvernya dan mematahkan kepala petugas itu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, peluru telah menembus dan keluar dari tengkorak, menciptakan genangan darah yang terus membentang. Ada tawaran lagi, siapa saja? Terence melirik petugas dengan dingin dan mengangkat pistolnya lagi. Mereka terkejut kehabisan kata-kata, dan mereka meringkuk dalam kesusahan. Singkirkan semuanya. Pengawal naga Fang langsung bereaksi terhadap perintah Terence dan mendorong para perwira ke tank mereka. Sementara itu, hal serupa terjadi di kediaman King of War. Para petinggi di sana dikelilingi oleh pengawal naga Fang dan senjata diarahkan ke mereka. Sebelum mereka sempat mengatakan apapun atau menggeliat, tembakan ditembakkan langsung ke dada mereka. Mayat menumpuk di kediaman Raja Perang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pasukan memusnahkan setiap bangsawan yang ada hubungannya dengan keluarga Turner, di kediaman Raja Perang dan kantor gubernur. Sementara pertumpahan darah berlanjut di bawah pengawasan Terence, Zakari memulai pembantaian lain dengan pengawal naga ilahi di kota-kota Jazona. Puluhan keluarga yang memiliki bisnis dengan keluarga Turner jatuh di bawah senjata pengawal Asura. Senjata menghentikan mereka mati seperti rusa di lampu depan, dan mereka ditangkap dengan cepat. Sebelum mereka bisa membuat apapun dari apa yang telah menimpa mereka telah menjadi tawanan. Keluarga Turner, orang paling berkuasa di Jazona dan yang disebut wakil gubernur negara bagian itu, hancur berkeping-keping dalam sehari. Kemudian diikuti dengan pembersihan menyeluruh terhadap negara itu sendiri. Keluarga yang berafiliasi dengan Turner menghilang dalam semalam. Adapun pejabat tinggi kantor gubernur dan kediaman Raja Perang, yang memiliki hubungan dengan keluarga Turner, ditangkap atau dibunuh. Keluarga terkemuka Jazona ini akan selamanya tidak ada, dan demikian pula kantor gubernur. Sementara Jazona diguncang sampai ke intinya, Jonathan kembali ke villa nomor 1 sendirian. Rumah itu remang-remang. Josephine berdiri di dekat jendela dan tampak sangat putus asa. Dia tidak pernah begitu mengkhawatirkan Jonathan seperti yang dia lakukan hari ini. Penghilangannya 3 tahun lalu tidak terlalu berdampak pada dirinya. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa dia secara bertahap menjadi seseorang yang disayangi hatinya. Gedebuk. Jonathan mendorong pintu gerbang terbuka. Josephine tersentak dari pikirannya dan berbalik ketika dia mendengar suara itu. Dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya lagi saat dia berlari ke arah Jonathan. Jonathan, kamu baik-baik saja. Kamu tidak terluka, kan? Saya baik-baik saja. Jonathan tersenyum dan dengan lembut membelai kepalanya. Para amatir itu berada di luar jangkauan saya. Bagaimana mungkin mereka bisa membahayakan saya? Petik 2. Betulkah? Josephine tidak bisa mempercayai telinganya. Betulkah? Mengapa saya berbohong kepada Anda? Saya Asura. Lagi pula, mereka tidak akan punya nyali untuk menyentuhku. Jonathan tertawa terbahak-bahak. Mau melihat apakah aku bisa memusnahkan keluarga Turner hanya dengan sebuah perintah? Hentikan. Aku tidak percaya kamu masih bercanda dalam situasi seperti ini. Josephine menatapnya dengan marah. Baiklah, baiklah. Aku akan berhenti. Melihat matanya yang merah dari malam tanpa tidur, dia tahu bahwa dia gelisah dan berhenti bermain-main. Dia membelai kepala Josephine dan dengan hati-hati bertanya, apakah kamu begitu khawatir tentang aku sehingga kamu kehilangan tidur tadi malam? Huff, tidak. Josephine menolak untuk mengakuinya. Aku khawatir tentang orang tuaku. Ah, benarkah? Nah, jangan khawatir. Mereka akan segera kembali. Tentu saja, dia tahu bahwa dia hanya merengek. Mengetuk, 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 mengetuk. Langkah kaki yang tergesa-gesa bisa terdengar, dan tut. Gerbang didorong terbuka sekali lagi. Itu Connor dan Margaret. Mereka berpakaian kotor saat mereka masuk ke kediaman. Di belakang mereka ada Hugo, Ezra, dan Miguel. Ayah, Mama. Josephine bergegas ke arah mereka dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Dia juga mengkhawatirkan mereka. Ya, kami baik-baik saja. Connor memaksa dirinya untuk menggelengkan kepalanya dengan lembut. Adapun Margaret,
dia berperilaku kurang pahit. Sebaliknya, ketakutan tampak di matanya, terutama ketika itu menimpa Jonathan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa takut? Siapa yang akan tahu bahwa menantu laki-lakinya yang tinggal, yang selama ini dia sebut sampah, adalah Asura yang legendaris. Satu-satunya dewa perang di Canaya. Tidak pernah dalam sejuta tahun dia membayangkan bahwa dia akan berada dalam situasi ini. Ya ampun, senang mendengar bahwa kamu baik-baik saja. Josephine menghela napas lega saat melihat Connor dan Margaret aman dan sehat. Saraf tegangnya akhirnya menjadi kendur. Namun, kewaspadaannya meningkat ketika dia melihat Hugo, Ezra, dan Miguel. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah memutuskan hubungan denganmu. Kami di sini untuk meminta maaf. Hugo melirik Jonathan, dengan cepat berbalik ke arah Josephine, dan mulai mengungkapkan penyesalannya. Maafkan aku, Josephine. Aku telah berbuat salah padamu. Aku seharusnya tidak menolakmu. Itu adalah kesalahan yang jujur. Sekarang saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan kepada Anda. Maukah Anda memaafkan saya? Maukah kamu memberiku kesempatan lagi? Simpan permintaan maafmu. Josephine memberikan tanggapan dingin kepada Hugo. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Smith sejak kamu mengusirku. Apakah Anda benar atau salah adalah yang paling tidak menjadi perhatian saya. Dia melanjutkan. Setiap titik kasih sayang keluarga Smith telah meninggalkan Josephine sejak hari Hugo memotongnya di depan seluruh keluarga. Tidak ada gunanya baginya untuk tinggal dengan apa yang disebut keluarganya, yang akan melemparkannya ke bawah bas ketika mereka merasakan bahaya. Josephine, aku sungguh-sungguh. Hugo resah dengan sikap acuh tak acuh Josephine. Aku masih kakekmu di penghujung hari, kau tahu. Bahkan jika Anda tidak ingin melakukannya untuk saya, lakukan untuk Connor. Beri keluarga Smith satu kesempatan lagi, ya. Dia berusaha keras untuk membujuknya. Jika Anda kembali ke keluarga Smith, saya akan dengan senang hati membiarkan Anda menjadi kepala rumah tangga. Tetapi jika Anda memilih sebaliknya, tolong, terima permintaan maaf saya yang tulus. Dan dia menurunkan posisinya, siap untuk berlutut. Dia akan membiarkan harga dirinya hancur. Berlutut bukanlah masalah besar. Aku akan merangkak jika itu yang dia inginkan. Selama dia mau memaafkanku dan kembali kepada kita, Asura akan menjadi menantu kita. Dan istrinya akan menjadi kepala keluarga Smith. Saya yakin tidak ada yang berani memulai pertarungan dengan kami di masa depan. Bab 206 Kamu jahat. Kita sudah selesai, kau dengar aku. Saya tidak ada hubungannya dengan Anda atau keluarga Anda lagi, jadi pergilah. Pergi sekarang juga. Josephine mengejarnya tanpa ragu-ragu. Sejak Hugo menendangnya keluar dari rumah Smith, dia kehilangan sedikit cinta yang dia tinggalkan darinya. Josephine, orang tua itu tidak mau menyerah begitu saja. Dia mengertakkan gigi dan akhirnya berlutut di depannya. Josephine, aku tidak akan bangun kecuali kamu memaafkanku. Saya tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Kalau begitu kamu bisa berlutut di sini selamanya. Saya tidak peduli. Jonathan kesal melihat Hugo mengganggu Josephine dengan rutinitasnya yang biasa tanpa malu. Karena keluarga Smith tidak akan berhenti untuk mengambilnya kembali meskipun mereka dikhianati secara terang-terangan, Jonathan tidak melihat alasan untuk menunjukkan sopan santun lagi kepada mereka. Hugo menahan diri sebelum dia menyebut nama lain Jonathan tepat di depan Josephine. Tatapan mematikan dari cucu menantunya membuat tulang punggungnya merinding, dan dia segera mengoreksi dirinya sendiri. Jonathan, aku kencing, mati. Jika penampilan bisa membeku, orang tua akan berubah menjadi es loli seukuran manusia saat itu juga. Aku ingin kau menghilang dari pandanganku dalam 10 detik. Waktumu dimulai sekarang, kata Jonathan angkuh. Ya, Pak, segera Pak, segera. Kaki Hugo berubah menjadi jeli saat dia bertemu dengan tatapan Jonathan. Ajaibnya, dia berhasil bangkit dan melarikan diri meski memiliki kaki jeli. Pikiran untuk tinggal lebih lama membuatnya takut. Setelah ayah mereka bergegas untuk menyelamatkan kulitnya sendiri, Ezra dan Miguel tahu bahwa itu adalah isyarat mereka untuk pergi juga. Mereka memandang Jonathan sejenak sebelum berbalik untuk tersandung. Mereka ketakutan, tetapi mereka juga ingin menyelamatkan kulit mereka. Sesaat kemudian, keheningan turun ke ruang tamu sekali lagi. Namun, itu tidak berlangsung lama. Jonathan, apakah aku melihat sesuatu di sini? Mereka sepertinya takut padamu. Josephine memandang suaminya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula,
Dia tidak percaya Hugo bisa terlihat begitu ketakutan. Siapa tahu, dia mengangkat bahu. Mereka tidak takut padaku, kurasa. Mereka takut pada Raja Perang. Raja Perang benar-benar turun tangan. Dia menatap Jonathan dengan heran setelah mendengar tentang itu. Jonathan benar-benar meminta bantuan Zakari. Raja Perang. Ya, dia mengangguk. Bagaimana lagi Anda mengharapkan saya untuk menyelamatkan seluruh keluarga Smith? Saya tidak mungkin melakukannya sendiri. Dan para Turner, Josephine memiliki lebih banyak pertanyaan, tetapi dia ragu-ragu untuk membicarakannya. Dia masih khawatir apakah Turner akan terus membalas dendam pada mereka. Hilang, dihapus dari peta Jazona. Jonathan tersenyum. Mereka dengan bodohnya membuat marah Raja Perang, dan itu menimbulkan kemarahannya. Dia menghancurkan mereka, jadi sekarang Anda bebas dari ancaman mereka. Mereka tidak ada lagi. Betulkah? Mata Josephine melebar karena terkejut. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan itu bisa dimengerti. Bahkan gubernur pun harus bersikap enteng di sekitar Turner. Namun, Raja Perang mencabut mereka dari keberadaan seolah-olah mereka hanyalah sekelompok serangga yang tidak penting. Itu sangat sulit dipercaya. Raja Perang adalah pembangkit tenaga listrik mutlak. Ya, aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu, kan? Jonathan tersenyum padanya, lalu menatap Margaret dan Connor, yang masih bersembunyi di luar pintu. Jangan hanya mengambilnya dariku. Tanya orang-orang di sana. Mereka masih terlalu takut untuk masuk, tetapi mereka tidak punya pilihan setelah Jonathan memanggil mereka. Itu benar. Itu semua benar. Jonathan tidak berbohong padamu. Perasaan Connor campur aduk karena memanggil Jonathan dengan namanya begitu santai. Sejak dia mengetahui siapa yang terakhir sebenarnya, dia tidak pernah berani menyebutkan namanya dengan keras. Aku pasti sangat gila memanggilnya dengan nama aslinya. Itu Asura di sana dalam daging. Dia bisa melenyapkan keluargaku kapan saja dia mau. Tentu saja, saya tidak akan menyebut namanya dengan lantang. Ini seperti penjahat di waralaba super terkenal itu. Jonathan. Josephine tiba-tiba memanggil. Ya, terima kasih. Dia menatap tanah dan menendang tepi meja dengan ringan. Dan maaf kau harus membereskan kekacauanku untukku. Dia bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk menatap matanya ketika dia mengatakan itu. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun kecuali menyebabkan serangkaian masalah baginya akhir-akhir ini. Jonathan tidak marah. Apa yang saya katakan tentang mengucapkan terima kasih? Anda tidak perlu melakukan itu. Anda tahu. Dia memukul kepalanya. Inilah yang kamu dapatkan karena mengabaikan apa yang aku katakan. Berhentilah mengucapkan terima kasih kepadaku. Aduh, sakit. Dia menutupi kepalanya dan menatap tajam ke arah Jonathan. Itulah intinya secara harfiah. Dia mengusap kepalanya dengan gembira. Itu tidak akan menjadi pelajaran sebaliknya. Huff. Josephine memutar matanya dan menatap orang tuanya. Kalian pasti lapar, kan? Aku akan membuatkan sesuatu untuk kamu makan. Dia hendak bangun dan pergi ke dapur, tetapi ibunya, yang masih bersembunyi di balik pintu, terkejut. Tidak apa-apa, sayang. Dia dengan cepat menghentikan putrinya. Tetap saja di sana, biarkan aku yang menangani ini. Josephine hampir menolak, tetapi Margaret tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Dia bergegas ke dapur tepat setelah dia menyuruh putrinya untuk duduk kalau-kalau terjadi sesuatu. Aku akan membantu ibumu juga. Connor bergegas ke dapur menyusul istrinya. Sekali lagi, hanya Jonathan dan Josephine yang tersisa di ruang tamu. Josephine terkejut ketika ibunya benar-benar menawarkan untuk memasak alih-alih membiarkannya melakukannya. Ada apa dengan ibuku? Margaret bahkan tidak akan pernah melangkah ke dapur untuk mencuci piring, apalagi memasak. Ayahnya menangani sebagian besar pekerjaan rumah, sementara Jonathan akan mengerjakan sisanya. Dia bahkan tidak akan mengangkat satu jari pun untuk membantu, tidak peduli seberapa sibuknya mereka. Ada apa dengan itu? Kenapa dia tiba-tiba ingin memasak? Apakah sesuatu terjadi? Sesuatu yang saya tidak tahu. Siapa tahu, mungkin dia kelaparan. Kelaparan bisa mengubah orang, tahu? Jonathan membuat alasan acak, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk meringkuk lebih dekat dengan Josephine. Begitu dia berada dalam jangkauan, dia dengan cepat memeluknya. Dia bisa merasakan kehangatannya di kulitnya, dan dia bisa merasakan lengannya melingkari tubuhnya. Napas Josephine berubah lebih cepat saat dia memeluknya, dan wajahnya mulai memerah. Sesaat kemudian,
bahkan telinganya merah. Apa yang kamu coba lakukan, Jonathan?" Dia berjuang untuk melepaskan diri dari genggamannya, tetapi sia-sia mencoba melarikan diri darinya. "Saya lapar." Dia menatap jauh ke dalam matanya. Mom akan segera menyiapkan sesuatu. Dia menelan ludah dengan gugup. "Oh, aku mendambakan sesuatu yang lain." Jonathan menatap ke bawah dan beringsut lebih dekat ke wajahnya, akhirnya cukup dekat untuk merasakan napasnya. Josephine sama tak berdayanya seperti anak domba di depan pemangsanya, tapi tetap saja dia mengajukan pertanyaan bodoh dengan gugup, "Apa yang ada dalam pikiranmu?" "Makanan ringan." Jonathan berseri-seri padanya dan menutup mulutnya dengan ciuman. Josephine mendengus sebagai protes saat dia menciumnya. Dia bahkan mencoba melawan dan melawan, tetapi tidak berhasil. Tidak mungkin baginya untuk membebaskan dirinya sendiri. Rona merah di wajahnya menjadi lebih gelap. "Lepaskan aku, Jonathan. Ayah dan ibu akan melihat kita." Josephine mencoba mendorongnya menjauh, tetapi semakin keras dia melakukannya, semakin erat dia memeluknya. "Oh tidak, saya tidak berpikir mereka akan melakukannya." Dia perlahan membuka mulutnya dengan lidahnya dan menghentikannya sepenuhnya dari berbicara. Terlepas dari protesnya, dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pada akhirnya, dia hanya bisa membuat suara teredam untuk memberitahunya bahwa dia ingin itu berhenti. Jonathan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dia terus mencium sampai Josephine hampir mati lemas karena kekurangan udara beberapa menit kemudian. "Jonathan, kamu benar-benar jahat." Dia menginjak kakinya dengan marah. "Itu ciuman pertamaku, dan dia mengambilnya dariku begitu saja." "Ya, tapi aku jahat padamu, dan hanya padamu." Dia melihat ke bawah lagi dan membungkamnya dengan ciuman sekali lagi. Bab 207 Jalan Menuju Kematian. Kediaman Goldstein, Yellowview. Embusan angin dingin bertiup melintasi kediaman, memikat lonceng angin untuk menyanyikan lagu keperakan mereka. Itu seharusnya menjadi melodi yang indah, tetapi hanya menakutkan mengingat situasinya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk di tengah aula utama, dahinya berkerut rapat. Dia memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya yang menginspirasi ketakutan dari musuh-musuhnya, tetapi keberanian untuk sekutunya. Dia sedang membaca The Beast Hunter's Bizarre Adventure dengan secangkir teh yang baru diseduh di depannya. Uapnya mengepul dengan tenang di udara. Tepat ketika dia telah menyelesaikan halaman dan hendak membalik ke halaman berikutnya, seseorang dengan pakaian pelayan tiba-tiba menerobos masuk. Dia tampak panik dan ketakutan. Saat dia masuk, dia dengan cepat berlutut di depan lelaki tua itu dan melaporkan, "Kami telah menerima berita yang meresahkan di Jazona, Pak." Sebuah bagian yang sangat meresahkan juga. Petik 2. "Sepertinya ada apa?" Lelaki tua itu meletakkan bukunya dan melirik pelayan itu dengan tatapan setenang laut biru yang dalam. "Dan tarik napasmu. Jangan panik. Anda tidak terburu-buru." Ketika dia mendengar berita itu, dia mengerti mengapa pelayan itu datang dengan tergesa-gesa. "Tuan, Turner dimusnahkan. Masing-masing dari mereka." "Apa yang baru saja Anda katakan?" Wajah lelaki tua itu jatuh ketika dia mendengar berita itu, dan tatapan tenang yang dia miliki beberapa saat sebelumnya digantikan, untuk sekali dalam berabad-abad, oleh badai pembunuhan. "The Turner dimusnahkan." "Turner, yang di Jazona. Dari mana Anda mendengar tentang ini?" Petik 2. The Turner adalah yang paling kuat dari 4 keluarga terkemuka di Jazona. Orang-orang di sana menjuluki mereka sebagai kantor wakil gubernur. Bahkan gubernur yang sebenarnya harus menjauh ketika mereka terlibat. Begitulah kekuatan mereka. Tapi sekarang mereka benar-benar dimusnahkan. Siapa atau apa yang memiliki kekuatan sebesar itu untuk mencapai prestasi itu? Bahkan Raja Perang sendiri tidak dapat melakukan tindakan itu hanya dengan iseng. "Saya membutuhkan lebih banyak jawaban." "Tuan, kami menerima berita ini dari kantor gubernur di Jazona." Pelayan itu memandang orang tua itu dengan hati-hati dan menjawab, suaranya sedikit lebih dari sebuah bisikan. "Staf di sana berkata bahwa mereka melihat Kardinal Raja Perang sendiri memimpin 100.000 pengawal naga Fang dan menyebabkan pertumpahan darah di kantor gubernur. Mereka menangkap setiap orang yang terhubung dengan Turner dan menembak mati mereka di tempat." "Terence." Penyebutan Terence membuat lelaki tua itu kembali mengernyit. "Itu tidak mungkin. Kardinal Raja Perang dan pasukan penjaga naga Fang harus ditempatkan di Kensington. Apa yang membuat mereka meninggalkan tugas mereka untuk pergi berperang di Jazona?"
Para raja perang ditempatkan di 4 wilayah negara yang berbeda. Mereka tidak boleh meninggalkan stasiun mereka dalam keadaan apapun, kecuali Asura sendiri yang mengeluarkan perintah. Siapapun yang melanggar keyakinan akan diperlakukan sebagai pemberontak dan menggunakan kekerasan ekstrim terhadap mereka. Dan itu menimbulkan pertanyaan, mengapa Terence tiba-tiba muncul di Jazona dengan pasukannya? Dan mengapa dia menumpahkan begitu banyak darah di kantor gubernur? Tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Pada saat itulah ide menakutkan muncul di benak lelaki tua itu. Dia memiliki ekspresi teror terukir di wajahnya sejenak, lalu dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Apakah mereka mengatakan hal lain tentang masalah ini? Pria tua itu mengambil cangkir tehnya dengan santai dan meniupnya. Dia mungkin terlihat setenang mentimun, tetapi tangannya sedikit gemetar, dan tehnya hampir tumpah dari cangkir. "Iya Pak, Kardinal Raja Perang tidak hanya memimpin pasukan pengawal naga Fang dalam perang salib melawan kantor gubernur, mereka bahkan membunuh banyak orang di kediaman Raja Perang penakluk. Gara-gara ulahnya, Jazona masih dalam status lockdown. Bahkan tidak ada satu jiwa pun yang bisa masuk ke provinsi ini." Petik 2. Dia bahkan melakukan itu. Ketika lelaki tua itu akhirnya menyerap informasi yang mengejutkan itu, dia tidak bisa lagi memegang cangkir tehnya dengan kuat. Itu jatuh ke lantai, hancur berkeping-keping. Beberapa pecahan bahkan hancur menjadi tumpukan kecil debu. "Saya mengerti, ini pasti kehendak Asura sendiri." Orang tua itu tampak ngeri saat mengingat hari-hari kelam pemerintahan Asura. Jika bukan karena Asura membiarkan keluarganya lolos secara tidak sengaja, mereka akan tenggelam dalam catatan sejarah ketika 4 pengawal Asura memimpin pasukan mereka dalam perang. Berapa banyak raja perang yang ada di Jazona sekarang? Selain Terence dan pasukannya, pria tua itu mencoba yang terbaik untuk terlihat tenang, tetapi tangannya yang gemetar mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan, teror. "Dorian, Raja Perang Excalibur." Pelayan itu menundukkan kepalanya. Dia memimpin pasukan pengawal naga anima dan mengunci kota, melarang siapapun masuk atau keluar dari Jazona. "Apa, bahkan Raja Perang Excalibur ada di sana?" Orang tua itu berpikir dia tidak bisa lebih terkejut lagi. Tetapi dia salah. Sejak Asura memimpin Raja Perang untuk memusnahkan musuh bangsa dan membawa perdamaian, Raja Perang Excalibur tidak pernah mengambil satu langkah pun keluar dari Misona, tempat di mana dia seharusnya menjaga. Selain itu, Misona adalah rumah bagi penjara Crimson Utara yang legendaris. Itu adalah tempat terkenal yang memenjarakan penjahat paling kejam, termasuk pembunuh top dan teroris dari seluruh dunia. Seorang pembunuh berantai yang telah membunuh setidaknya 1 orang di desa kecil akan dikurung di penjara dengan keamanan maksimum di tempat lain. Namun, penjahat sebesar itu berada di anak tangga terbawah dari hierarki penjara Crimson Utara. Tapi sekarang Excalibur King of War benar-benar meninggalkan Misona, dan dia juga membawa pasukannya. Bagaimana jika kerusuhan terjadi tanpa kehadirannya? Apakah dia tidak khawatir tentang kemungkinan peristiwa seperti itu terjadi? "Iya Pak." Pelayan itu menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. "Jazona masih terkunci saat kita bicara. Rumor mengatakan bahwa pengawal naga Fang telah memusnahkan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya." Petik 2. "Siapa lagi di sana?" Orang tua itu bertanya dengan dingin. "Letnan Raja Guntur Perang, Reaper. Dia memimpin pasukan 50.000 penjaga naga elang. Mereka juga mengunci kota." "Raja Guntur Perang, Kane Duns." Orang tua itu baru saja mengambil cangkir teh baru, tetapi menyebutkan Kane terlibat dalam masalah ini membuat tangannya gemetar. Dia menjatuhkan cangkir teh kedua juga. Pukulan yang menggelegar membuat pelayan itu menundukkan kepalanya ketakutan, dan kakinya gemetar hebat. "Saya mengerti. 3 dari 4 raja perang ada di sana, lalu saya berasumsi bahwa Raja Perang Penakluk juga hadir." Lelaki tua itu bertanya kepada pelayan itu dengan dingin. "Iya Pak. Zakari memimpin 100.000 pengawal naga ilahi dan memusnahkan semua keluarga yang memiliki hubungan dengan Turner. Semua dalam satu malam. Turner benar-benar dimusnahkan, dan itu semua berkat Zakari. Aku tahu itu." Orang tua itu tidak terkejut ketika mendengar bahwa Zakari menghujani begitu banyak keluarga dengan kehancuran. Bahkan, dia sudah mati rasa untuk itu. Karena semua rekannya yang lain ada di sana, sudah pasti Zakari harus hadir. Namun, dia masih bertanya-tanya mengapa semua raja perang ada di Jazona. Apakah mereka benar-benar di sana hanya untuk menghukum Turner dan keluarga afiliasi mereka?
untuk menunjukkan kekuatan mereka pada Jazona. Keluarga Turner adalah yang terkuat dari 4 keluarga terkemuka di Jazona, tetapi mereka tidak ada apa-apanya di depan kekuatan Raja Perang Penakluk. Jadi mengapa keempat raja dipanggil? Keluarga Turner bukan apa-apa bagi mereka. Dengar dan dengarkan baik-baik. Putuskan semua koneksi dengan Jazona, dan peringatkan semua orang di keluarga untuk tidak pernah masuk ke Jazona. Paling tidak, jangan pernah menginjakkan kaki di kota itu selama 3 tahun ke depan. Jika ada yang melanggar aturan ini, mereka akan mendapatkan hukuman yang paling menyakitkan. Orang tua itu butuh sesaat untuk memutuskan bahwa dia akan memutuskan hubungan keluarganya dengan Jazona. Meskipun mereka telah menyiapkan panggung yang sempurna untuk kebangkitan mereka di Jazona dan menanam pion yang tak terhitung jumlahnya, itu sia-sia. Jelas bahwa semua raja perang menghujani gelombang kehancuran itu atas perintah Asura. Orang tua itu cukup pintar untuk melihat melalui itu, atau dia tidak akan mampu memimpin keluarga Goldstein. "Iya Pak," pelayan itu mendapat perintahnya dan bangun. Namun, sebelum dia meninggalkan ruangan, dia berhenti dan memutar kepalanya. Bagaimana dengan Turner? Mereka membawa nasib ini kepada diri mereka sendiri. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri untuk ini. Wajah lelaki tua itu jatuh. Jika penampilan bisa membeku, seluruh ruangan akan berubah menjadi freezer. Pelayan itu menggigil. Mereka menyeberangi Asura sendiri. Itu tidak berbeda dengan menandatangani surat kematian. Asura juga bisa menghancurkan kita dengan mudah jika kita mencoba melewatinya, apalagi Turner. Bab 208 Tolong kembali. Bau busuk darah tetap ada di udara Jazona saat Raja Perang menghujani kematian dan kesengsaraan bagi mereka yang melewati tuan mereka. Pada malam itu juga, keluarga Turner, pemimpin dari 4 keluarga terkemuka Jazona, dimusnahkan. Berita itu menggemparkan seluruh kota, mengguncang semua orang. Tak satu pun dari mereka yang mengira raksasa seperti Turner akan dimusnahkan begitu cepat. Bagaimanapun, mereka memegang sejumlah besar kekuatan di tangan mereka. Lebih penting lagi, warga Jazona bertanya-tanya siapa yang berada di balik pembantaian itu. Mereka mengira Turner pasti telah melewati seseorang yang menakutkan, tetapi mereka tidak tahu siapa karakter misterius itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa para Turner tidak ada lagi. Mereka dimusnahkan dalam satu malam. Sementara warga berspekulasi dan mengemukakan teori mereka sendiri tentang nasib Turner, penguncian di Jazona dicabut, dan pasukan pengawal naga anima meninggalkan kota, mengizinkannya dibuka kembali untuk umum. Pasukan pengawal naga Fang membantai semua orang di kantor gubernur dan menghilang tanpa jejak saat fajar menyingsing di Cakrawala. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul sebelumnya. Para penjaga naga ilahi, yang memimpin perang salib melawan para pemberontak di Jazona, kembali ke pangkalan militer mereka di bawah kepemimpinan Zakari. Para penjaga mundur diam-diam, seolah-olah pertumpahan darah yang terjadi malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Meskipun penguncian seluruh kota pada akhirnya dicabut, satu wilayah tetap dikunci, Jadeboroh. Letnan Reaper dan pasukan penjaga naga elangnya masih berjaga di depan gerbang Jadeboroh, melarang siapapun masuk atau keluar kota. Karena tindakan mereka, mereka mengisolasi kota dari seluruh dunia. Kediaman Komandan Militer, Jadeboroh. Jonathan duduk di tengah ruang tamu sementara Terence, Zakari, dan Dorian berdiri di depannya. Tak satu pun dari mereka berani duduk di hadapannya. Tidak sebelum dia menyuruh mereka. Randall, wali kota Jadeboroh, bahkan tidak layak berada di hadapan Raja Perang dan Asura sendiri. Dia harus berjaga di depan pintu. Dia bahkan tidak memiliki hak istimewa untuk menjadi pesuruh mereka. Kembali ke kamar, Jonathan menyesap tehnya sedikit dan melambaikan tangan ke arah Kings of War. "Duduk." "Iya Pak." Para Raja Perang menurut dan duduk dengan lancar, seolah-olah mereka telah berlatih ribuan kali sebelumnya. Itu sempurna, dan tidak satu pun dari mereka duduk lebih lambat atau lebih cepat dari yang lain. "Bagaimana situasi di Besya?" Jonathan bertanya. "Tuan, pemberontak di wilayah barat telah mundur. Kane masih mengejar mereka." Zakaria berdiri. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu akan berbau disiplin dan militer. "Duduk." Jonathan mengernyitkan keningnya. "Kamu tidak harus berdiri ketika kamu berbicara denganku di sini. Kami berada di Jadeboroh, bukan kantor Asura." "Saya minta maaf, Tuan. Ini, kebiasaan pada saat ini." Zakari menggaruk kepalanya. Namun, jika mereka berada di kantor Asura, dia bahkan tidak akan berani berdiri di depan Jonathan, apalagi duduk.
Dia akan berlutut di depan tuannya. Beritahu Reaper dan pasukannya untuk kembali ke Besya. Saya ingin pemberontakan di wilayah barat dimusnahkan dalam 1 bulan. Gagalkan aku, dan Kane akan menjalani hukuman di penjara Crimson Utara. Dorian, kamu harus berjaga-jaga jika itu terjadi. Jika dia meninggalkan penjara tanpa perintahku, patahkan kakinya. Jonathan tampak tenang ketika mengatakan itu, seolah-olah dia baru saja menyuruh semua orang untuk membelikannya frappuccino di Starbucks. Kedengarannya seperti bisikan iblis kepada Raja Perang, dan kaki mereka berubah menjadi jeli. Tidak ada seorang pun di Canaya yang akan membual tentang mematahkan kaki Raja Perang. Tak seorang pun kecuali Asura, meskipun dia mengeluarkannya sebagai perintah. Ya Pak, Dorian segera berdiri, tampaknya tidak belajar apapun dari pelajaran Zakari sebelumnya. Sudah kubilang, kamu tidak perlu berdiri. Bagian mana yang tidak kamu mengerti? Jonathan menatapnya dengan tajam, dan Dorian dengan cepat duduk kembali dengan kaget. Dia tidak ragu bahwa Jonathan akan memasukkannya ke dalam pemeras jika dia tidak melakukannya. Kalian semua akan kembali besok pagi. Jonathan memandang mereka dengan tenang. Urusanmu di Jasonais selesai. Tapi, Tuan, para raja perang saling memandang, dan mereka melihat keraguan di mata masing-masing. Jelas, mereka memiliki sesuatu di pikiran mereka, tetapi mereka ragu-ragu untuk membicarakannya. Apa itu? Bicara. Jonathan mengerutkan kening. Jangan berlama-lama. Apakah kamu laki-laki atau tidak? Ya Pak, Dorian adalah yang pertama merespons. Dia bukan seseorang yang bisa menahan banyak, dan semua orang di pasukan tahu dia pemarah. Dia dengan cepat melompat, hanya untuk berlutut di depan Jonathan. Tuan, kami ingin meminta Anda kembali ke kantor Asura. Kami membutuhkanmu untuk memimpin kami ke dalam pertempuran sekali lagi. Setelah Dorian mengajukan permintaannya, Zakari mengikutinya dan berlutut di depan Jonathan. Saya juga, Pak, tolong, kami dengan rendah hati meminta Anda kembali ke kantor Asura. Petik 2. Dan saya juga, Tuan. Kami dengan rendah hati meminta Anda kembali ke kantor Asura. Terence juga berlutut di depan Jonathan seperti rekan-rekannya. Setelah Jonathan memimpin mereka pada perang salib epik itu 1 tahun yang lalu dan membawa perdamaian ke negeri itu, dia tetap tinggal di penjara Crimson Utara sampai saat ini. Mereka bahkan tidak pernah berbicara dengan Jonathan sekali selama setahun terakhir, apalagi bertemu dengannya. Penjara Crimson Utara adalah lembaga independen, bebas dari perintah dan aturan Raja Perang. Mereka hanya mematuhi kantor Asura dan tidak ada orang lain. Bahkan Raja Perang harus memiliki segel Jonathan dan mendapatkan persetujuan kepala penjara jika mereka ingin masuk ke gerbang penjara untuk menemui komandan mereka. Hanya itu yang ingin kamu bicarakan. Jonathan memandang mereka dengan tenang. Iya Pak, jawab mereka bertiga serempak. Kami dengan rendah hati meminta Anda kembali ke kantor Asura, Tuan. Jika itu permintaannya, maka dia menolak permintaan mereka bahkan tanpa berpikir. Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pak, Zakari ingin membujuk Jonathan, tetapi Jonathan menghentikannya. Itu adalah keputusan saya. Saya tidak akan membiarkan upaya persuasi lebih lanjut dari salah satu dari Anda. Inilah yang saya persiapkan ketika saya membuat keputusan untuk pergi 1 tahun yang lalu. Tahun sebelumnya, dia memimpin pengawal Asura dalam perang salib untuk memusnahkan semua pemberontak dan ancaman di dalam dan di luar negara, membawa perdamaian ke negeri itu. Setelah menugaskan para penjaga sebagai Raja Perang untuk melindungi negara, dia membuat keputusan yang akan mengejutkan semua orang. Jonathan meninggalkan kantor Asura, memutuskan semua hubungan dengan institusi tersebut. Ketika berita itu sampai ke Raja Perang, mereka meninggalkan pasukan pengawal Asura dan berlutut di depan kediamannya selama 3 hari 3 malam. Itu pun gagal membuat Jonathan mengubah keputusannya. Tidak seorang pun tahu mengapa dia membuat keputusan yang begitu mendadak, mereka juga tidak mengerti mengapa dia pergi. Yang mereka tahu hanyalah Asura telah menghilang tanpa jejak sejak hari itu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan. Sampai beberapa bulan yang lalu, sipir penjara Crimson Utara memberitahu mereka bahwa Jonathan telah tinggal di penjara selama setahun terakhir. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Randall masuk dengan nampan yang dihias dengan teko dan beberapa cangkir. Tuan, tehnya sudah dingin. Izinkan saya untuk mengubahnya untuk Anda. Petik 2. Kaki Randall berubah menjadi jeli ketika dia melihat Raja Perang berlutut di tanah.
Itu mengikat lidahnya dan membuatnya sulit untuk menyulap kalimat yang koheren. Dewa, Raja Perang, mereka dewa praktis. Kami hanyalah serangga di hadapan mereka. Sekarang mereka berlutut untuk Jonathan, dan mereka bahkan tidak melihat ke atas. Tidak akan perlu untuk itu. Jonathan berdiri dan menatap Raja-Raja Perang dengan tenang. Saya akan segera mengadakan pernikahan saya di Jadeboroh. Anda semua dapat hadir jika Anda mau, tetapi jika ada di antara Anda yang mencoba membujuk saya lagi, maka perhatikan kata-kata saya, Anda tidak diterima. Jonathan meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan Kings of War yang masih berlutut di tanah. Mereka menyuruhnya pergi dengan lantang, semoga perjalanan Anda aman, Pak. Bab 209 beraninya kamu. Tepat setelah Jonathan meninggalkan kediaman komandan militer, seorang tamu misterius datang ke Edenik Hay. Sebuah Rolls-Royce hitam perlahan-lahan melaju ke lingkungan itu ke Villa No. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di depan gerbang villa, dan seseorang membuka pintu. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan hitam keluar dari mobil. Dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya yang hanya berubah lebih gelap ketika dia melihat No. 1 villa. Kemudian dia memencet bel pintu. Suara itu memecah kesunyian, dan Josephine datang untuk membuka pintu. Halo, bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya di sini untuk Jonathan Goldstein. Jonathan, dia menatapnya dengan curiga. Dia tidak masuk sekarang. Apapun, aku bisa menunggunya. Pria itu menerobos masuk ke villa dengan kasar dan mengabaikan upaya Josephine untuk memprotes. Ketika dia mencoba menghentikannya, beberapa pria kekar berbaju hitam dengan cepat berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Apa yang kamu inginkan? Dia pikir pria berbaju hitam itu berbahaya, dan pikirannya berteriak padanya, menyuruhnya untuk mengusir mereka. Tinggalkan rumahku sekarang, atau aku akan menelepon polisi. Jangan khawatir, Nona, aku tidak akan menyakitimu. Pria itu menatapnya dengan tenang saat dia melambaikan tangan pada pria berbaju hitam itu. Mereka menurut dan dengan cepat mundur dari Josephine. Siapa kamu? Dia pergi ke sudut dan memegang teleponnya dengan tangan kanannya dengan tenang. Jika pria atau antek-anteknya memberinya alasan untuk percaya bahwa mereka akan menyakiti siapapun, dia akan segera menelepon polisi. Saya juga seorang Goldstein, Tommy Goldstein. Saya kerabat Jonathan. Pria itu duduk di sofa dengan santai, seolah-olah dia adalah tuan rumah, bukan Josephine. Dengan kata lain, secara teknis saya adalah pamanmu. Dia menyalakan sebatang rokok. Paman, dia seorang Goldstein. Dia berbagi nama belakang Jonathan. Saat itulah, kesadaran melanda Josephine, tetapi dia bertanya dengan ragu-ragu, apakah Anda keluarga Jonathan? Kamu mungkin berkata begitu, ya. Pria itu mengangguk, masih bersikap setenang biasanya. Jika itu masalahnya, lalu mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Kerutan mengernyit di keningnya. Dia telah menikah dengan Jonathan selama 4 tahun, tetapi dia tidak pernah membesarkan keluarganya. Bahkan tidak sekali, dan dia juga belum pernah melihat keluarganya. Bahkan ketika mereka menikah, tidak ada satu orang pun dari keluarganya yang datang ke pernikahan. Terlepas dari apa yang mungkin Anda pikirkan, itu sebenarnya cukup normal, jawab pria itu datar. Jonathan juga tidak melihatku selama 10 tahun. Ini pertama kalinya kita bertemu. Jonathan tidak melihatnya selama 10 tahun. Kerutan di dahinya semakin dalam, dan sedikit kepercayaan yang dia miliki untuk orang asing itu perlahan-lahan semakin berkurang. Secara alami, Josephine mulai merasa khawatir. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak harus. Kamu akan tahu jika aku berbohong. Begitu Jonathan kembali. Pria itu mematikan cerutunya dan menatap salah satu pria berbaju hitam. Apakah kamu sudah menemukannya? Belum, Pak. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Pelacak kami kehilangan dia. Orang bodoh yang tidak berguna. Kalian semua. Wajah pria itu jatuh, dan dia menatap Josephine. Telepon Jonathan dan katakan padanya untuk segera pulang. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan dengannya. Aku tidak bisa menemukannya. Josephine menolak tanpa ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah pria itu jujur, jadi dia tidak akan melakukan apa yang dia minta. Jangan mencoba melakukan sesuatu yang lucu, nak. Aku tahu persis apa yang kamu pikirkan. Pria itu mendengus padanya dengan tatapan menghina. Yang terbaik adalah Anda melakukan apa yang saya katakan, atau yang lain.
Begitu pria itu memberi mereka isyarat, bawahannya melangkah untuk mengepung Josephine. Jika pria itu memberi perintah, mereka pasti akan menyakitinya. Atau apalagi, sebuah suara mencapai mereka dari luar villa. Sesaat kemudian, seorang pria muda masuk untuk menyelamatkan Josephine dari ancaman yang akan segera terjadi. Jonathan. Josephine dengan cepat pergi ke suaminya begitu dia muncul. Jonathan memeluknya dan menepuk kepalanya. Tidak apa-apa sekarang, Josephine. Aku di sini, bujuknya. Namun, ketika dia melihat pria yang mengancam istrinya, sikap lembutnya digantikan oleh tatapan dingin dan kasar. Apa yang kamu inginkan? Untuk membawamu kembali, jawab Tommy dingin. Bawa saya kembali. Jonathan mencibir, seolah baru saja mendengar sesuatu yang menggelikan. Saya ingin Anda lebih spesifik tentang lokasinya. Yaleview. Pria itu menatap keponakannya dengan dingin. Keluarga telah setuju untuk membiarkan Anda kembali ke kandang. Saya tidak tertarik. Jonathan menolak undangan pamannya tanpa ragu sedetik pun. Mereka mengasingkan saya dari keluarga, tetapi sekarang mereka menginginkan saya kembali. Saya bukan seseorang yang bisa mereka pesan. Sampah dan bintang B, banyak sekali. Kurang ajar, Jonathan. Tommy marah atas penghinaan itu. Apakah kamu benar-benar berpikir itu mudah untuk kembali? Giorno terlibat dalam kecelakaan mobil dan sampai sekarang masih koma. Jika bukan karena itu, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali karena dosa tindakan Anda sendiri. Petik 2. Jadi itu menjelaskan kunjungan mendadak itu. Putramu yang berharga terluka. Jonathan mencibir lagi, tampaknya geli dengan ketidaktahuan pamannya. Aku mengerti mengapa kamu menginginkanku kembali. Jadi, saya bisa menjadi bonekanya, ya. Atau apakah Anda ingin saya mendonorkan organ saya kepadanya? Itu omong kosong, Jonathan. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Tommy menjadi marah. Kakekmu membuat keputusan ini sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin sepotong sampah seperti Anda kembali? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda cukup baik untuk menjadi pengganti putra saya? Putraku adalah satu-satunya pewaris keluarga Goldstein yang bergengsi di Yaleview, sementara kau hanyalah orang miskin yang diasingkan 10 tahun lalu. Seseorang sekaliber Anda tidak akan pernah bisa menandinginya. Saya tidak peduli siapa yang membuat keputusan itu. Jonathan menatap tajam ke arah Tommy. Sejak hari keluarga mengasingkan saya, mereka telah membuat keputusan untuk memutuskan semua hubungan dengan saya. Hidup atau mati anakmu bukan urusanku. Hal yang sama berlaku untuk kelangsungan hidup keluarga Anda. Jika kamu datang ke sini hari ini untuk membujukku untuk kembali, maka kamu bisa menyerah sekarang. Aku tidak tertarik dengan keluargamu. Bahkan tidak satu ons pun. Itu menandai akhir dari diskusi, betapapun singkatnya itu. Jonathan tidak ingin membuang napas lagi, jadi dia mengusir mereka. Josephine, kirim tamu kita pergi. Jonathan. Penghinaan itu adalah potongan kayu terakhir untuk membakar api kemarahan Tommy. Dia menunjuk keponakannya dengan jari gemetar, matanya dipenuhi amarah. Beraninya kau mengambil sikap kurang ajar seperti itu denganku. Petik 2. Bab 210 bunuh dia. Tommy, satu-satunya alasan kamu masih berdiri di sana dan berbicara denganku adalah karena aku menunjukkan belas kasihan padamu. Tommy mengira kemarahannya akan membuat Jonathan takut, tetapi itu hanya memicu kekesalan yang terakhir. Kamu pasti sudah mati jika kamu bukan pamanku. Jonathan memandang Tommy seolah-olah dia hanyalah mayat. Jika bukan karena Tommy adalah pamannya, dia pasti sudah mati begitu menginjakkan kaki di villa. Apakah kamu mencoba menakutiku, Jonathan? Tommy mencibir, berpikir bahwa itu hanya ancaman kosong. Kamu dan tentara apa? Bahkan jika saya memberi Anda 10 tahun, Anda masih akan terlalu lemah untuk melawan saya. Hanya karena Anda tahu beberapa preman di Jadeboroh tidak berarti Anda bisa menguasai tempat itu. Yang harus saya lakukan adalah membuat beberapa panggilan, dan Anda akan kehilangan cadangan Anda dalam hitungan detik. Ketua Graham Group, orang paling kejam di Jadeboroh. Wali kota, mereka semua bukan apa-apa di depan keluarga Goldstein. Saya bisa menghapus semuanya kapanpun saya mau. Bahkan keluarga paling kuat dan terkemuka di Jazona hanyalah pion kami. Preman-preman ini tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan keluarga Goldstein. Kamu punya waktu sampai hitungan ketiga. Jika saya masih melihat Anda di rumah saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Jonathan memberinya ultimatum, karena semua negosiasi telah gagal.
Sejak mereka mengasingkannya 10 tahun yang lalu, mereka sudah mati baginya. Jika bukan karena mereka terkait, dia akan meratakan mereka ketika dia memimpin pengawalnya pada Perang Salib di Yellowview 3 tahun lalu. Dia telah membiarkan keluarga Goldstein bertahan dari pertumpahan darah di Yellowview ketika setiap keluarga aristokrat dilenyapkan dari permukaan dunia. Apakah mereka benar-benar berpikir aku takut pada mereka? Tanpa belas kasihan, yah, aku akan senang melihatnya sendiri kalau begitu. Tommy menepis ancaman Jonathan. Dia mencibir dan menatap pria kekar berbaju hitam. Beri dia pelajaran, tapi pastikan dia tetap hidup. Dia tidak berguna bagiku jika dia mati. Ya Pak. Orang-orang berbaju hitam itu menurut dan menyerbu ke arah Jonathan. Mereka jelas terlatih, dilihat dari bagaimana mereka bergerak. Setiap kali mereka menyerang, mereka langsung menyerang alat vital Jonathan. Jika bukan karena pengingat Tommy, mereka akan membunuh sejak awal. Baiklah kalau begitu. Meskipun orang-orang itu menyerbu ke arahnya, Jonathan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia memandang mereka dengan dingin dan mengambil langkah ke depan, cukup untuk membuat Josephine tetap di belakangnya. Kemudian, dia melompat ke udara dan membanting tinjunya ke leher pria yang memimpin kawanan itu. Memukul, sebuah dampak keras meraung melalui ruang tamu, dan pria itu jatuh ke tanah dengan suara yang memuakkan bahkan sebelum dia bisa bereaksi terhadap serangan itu. Bagaimana ini mungkin? Saat bawahannya jatuh, Tommy merasakan kelopak matanya berkedut. Matanya melotot tidak percaya. Orang-orang kekar berbaju hitam itu adalah pembunuh bayaran profesional yang dia sewa dari pasar gelap dengan jumlah uang yang tidak senonoh. Selama bertahun-tahun karir profesional mereka, para pembunuh bayaran telah membunuh banyak orang, dan Tommy memperkirakan bahwa mereka akan diadili untuk setidaknya beberapa lusin pembunuhan jika mereka dibawa ke pengadilan. Bahkan pasukan khusus pun tidak cocok untuk mereka, apalagi Jonathan. Atau begitulah pikir Tommy. Namun, kebenaran selalu siap untuk memberinya pelajaran saat dia menyaksikan keponakannya menjatuhkan satu orang dengan satu pukulan. Lebih buruk lagi, pembunuh bayaran itu bahkan tidak bisa bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara Tommy masih tenggelam dalam keterkejutannya, Jonathan melompat sekali lagi dan menghantamkan tinjunya ke kepala pembunuh bayaran lain. Bunyi yang memekakkan telinga menggeram melintasi medan perang, dan kepala pembunuh bayaran itu berguling ke samping sebelum dia pingsan. Hampir 1 menit setelah pertempuran dimulai, dia sudah mengeluarkan setengah dari pasukan pembunuh bayaran. Setengah lainnya tetap ada, tetapi melihat rekan-rekan mereka merasakan kekalahan begitu cepat di tangan seorang pria, membuat hati mereka ketakutan. Mereka saling memandang yang hanya meningkatkan teror mereka. Warga sipil seperti Tommy dan Josephine mungkin tidak melihat seberapa kuat pukulan Jonathan, tetapi orang-orang ini bisa. Pembunuh bayaran top dunia bisa mengalahkan seorang petarung dengan satu pukulan, apalagi mereka. Juga tidak ada yang bisa melakukan itu tanpa musuh mereka menunjukkan pembalasan, tetapi Jonathan membuktikan bahwa mereka salah. Orang-orang berbaju hitam tiba-tiba mengambil keputusan dengan suara bulat. Kita harus membunuhnya. Pada saat itu, mereka tidak lagi peduli dengan perintah majikan mereka. Jika mereka tidak pergi untuk membunuh, mereka yakin Jonathan akan membantai mereka satu persatu. Begitu mereka membuat keputusan itu, para pembunuh bayaran itu saling melirik sekali lagi dan mengeluarkan senjata mereka, mengincar alat vital Jonathan. Beberapa dari mereka memegang bayonet segitiga, sementara beberapa memegang pistol, dan beberapa memegang belati. Ada banyak senjata di sekitarnya, tetapi tujuan mereka tetap sama, mengambil nyawa Jonathan. Kurang ajar. Jonathan telah menunjukkan belas kasihan kepada para pria itu, tetapi mereka memaksakan keberuntungan mereka dan mencoba membunuhnya. Tindakan kebodohan itu akhirnya menyegel nasib mereka. Dia menjadi siluet hitam saat dia melompat ke udara, meraih leher salah satu pembunuh bayaran dan menjentikkannya ke belakang. Jeritan menjijikkan terdengar melalui ruang tamu saat Jonathan mematahkan leher si pembunuh, dan yang terakhir jatuh ke tanah bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan suara. Itu adalah kematian pertama. Api terbuka. Pembunuhan mendadak itu mengejutkan para pembunuh bayaran yang tersisa. Mereka kaget, terutama yang memegang pistol. Karena panik, dia menarik pelatuknya dan menembakkan peluru ke arah Jonathan. Saat dia menarik pelatuknya, Jonathan mengelak dengan cepat dan memegang pergelangan tangan pria itu. Dia menariknya kembali ke atas, dan jentikan memuakkan lainnya terdengar saat dia mematahkan pergelangan tangan pembunuh bayaran itu. Pria itu menjerit kesakitan dan menjatuhkan pistolnya,
hanya untuk itu jatuh ke tangan Jonathan. Pembunuh bayaran tidak akan pernah membayangkan kata-kata terakhirnya sebagai teriakan, tetapi dia tidak punya waktu untuk merenungkan hal itu karena Jonathan menarik pelatuknya dan meledakkan otaknya. Saat peluru menembus kepala pria itu, darah berceceran di mana-mana saat benda lengket mengalir ke tubuh pembunuh bayaran yang tak bernyawa itu. Rengekan pria berbaju hitam itu terpotong saat dia jatuh dengan bunyi gedebuk. Matanya masih terbuka lebar dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, merenungkan saat-saat terakhir hidupnya. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Menggunakan pistol untuk melawan saya adalah sebuah kesalahan. Jonathan mendengus. Dia memutar pistol di sekitar jarinya dan mengirim beberapa peluru lagi ke pembunuh bayaran yang tersisa. Mereka mencoba menyerangnya, tetapi sebelum mereka bahkan bisa mendekat, mereka sudah jatuh. Genangan darah mulai terbentuk di sekitar mereka. Ketika pembunuh bayaran terakhir akhirnya jatuh, keheningan yang menakutkan turun ke ruang tamu. Semua pembunuh bayaran yang mencoba membunuh Jonathan sebelumnya tergeletak di tanah, tak bernyawa. Tommy berdiri di depan pemandangan yang mengerikan sendirian, melongo melihat keponakannya. Jiwanya dipenuhi ketakutan dan teror. Bersambung.